Ya, di sini saya merasakan ada genderuwo di atas saya ini. Seperti ini. Tadi soalnya saya tadi melihat ada sosok burung ini ya, sampai tinggi Mas. Bisa terasa tak? Sampai merinding kan? Coba kameramen shoot ini Mas. Standby. Kalau pemirsa bisa ikut merasakan atau melihat secara langsung, coba kameramen akan stay beberapa detik di sini. Bisa pemirsa atau sobat sebentar gue merasakan atau melihat. Coba Mas. Sobat, ini saya lagi penelusuran salah satu bangunan, tapi aksesnya lumayan ini, kita harus mencari jalan masuk. Oke sobat, kita akan masuki ke sini dulu ya Mas ya. Iya. Ini saya kurang paham masalahnya, belum pernah survei sama sekali. Kebetulan kita sedang jalan lewat ada seperti bangunan terbengkalai. Kita mampir, penasaran kita. Tadi kita masuk lewat dapur ya. Sulit nih Mas. Ini Bisa dilihat ya sobat, coba. lokasinya. Ya, akses. Tapi hati-hati, banyak beling soalnya. Luas enggak? Kalau sempit kan bisa. Agak sempit sih sebenarnya. Tapi saya coba masuk ke dalam. Ini mungkin bekas kamar ya. Bekas kamar. Tapi kok banyak timbunan perahu di sini. Kalau susah, lewat sini. Susah kan? Ini udah ada akses. Ya, kita berarti ini kita langsung naik aja ya tadi ya ke lantai 2 ya. Kita coba naik. Kira-kira ada. Jadi tadi saya melihat ada interaksi suara-suara seperti kayak benda dipukul tak dak Dari mana? dari sisi sana, dari sana, sisi sana. Kita coba di sana atau naik ke atas dulu? Kita naik. Aman nggak ya? Aman ya? Bismillah. Oh.
tangganya ya, hati-hati. Atap juga mulai rapuh. Ini udah kamar mandi ya, toilet. Ya, di sini saya merasakan ada genderuwo di atas saya ini. Pada sini. Di area ini ada genderuwonya. Oke, kita telusuri yang bangunan sebelumnya. Sepertinya ini kecil Mas. Ini ada besar. Tadi sebetulnya di saat kita perjalanan menuju ke bangunan ini, Mbak Kuntinya sudah di atas ini tadi. Udah disambut ya kita. Tadi saya melihat ada Mbak Kun di pinggiran sini, tapi ini sekarang posisinya dia di dalam. Mbak, kita samperin. Kita ke dalam. Dia ada di sini. Maksudnya agak ke sini aja. Coba saya sedikit berinteraksi. Sempat berinteraksi dengan saya tadi, dia menanyakan, Anda siapa? Teman-teman saya pada lari. Jadi dia lebih menanyakan kepada kita datang ke sini tuh ada perlu apa? Teman-teman saya pada lari, tinggal hanya beberapa saja yang berlalu-lalang di sini. Tapi di bawah masih ada banyak tadi Mas. Cuma kita kan mau akses, mau masuk ke sana cukup sulit ya, karena medannya banyak pohon, rumput, dan kayu-kayu seperti ini tadi. Dan bisa dilihat nih atapnya sudah bisa mau roboh. Coba Mas dari sini Mas. Ini hanya atap pangku dengan tembok sapu aja ini. Untung aja kita di sini tadi nggak hujan ya. Kalau hujan kita susah. Sebetulnya tempat ini, lokasi ini, bangunan ini sangat dekat di salah satu tempat angker di Semarang. Cuma kita tidak bisa menyebutkannya karena privasi ya ini. Banyak dominan, banyak kuntilanak sama sosok-sosok seorang orang itu Mas. Jadi sepertinya kayak bekas-bekas korban. Jadi korban-korban jiwa yang pernah meninggal di jalan itu lari ke sini ya. Karena cukup lumayan terkenal sih tanjakan ini. Mungkin kalau bagi orang Semarang asli paham, dan youtuber lainnya pasti sangat-sangat paham dengan apa yang barusan saya katakan ya. Oke, kita akan telusuri yang lebih ada interaksinya. Kalau menurut saya ini di sini energinya sangat kecil, lebih dominan yang di bawah Mas, lebih kuat.
aja nggak ke tempat lain? Ya mungkin beberapa yang pergi tadi ya banyak sih kalau menurutku yang pergi tadi. Mungkin mereka kaget ya dengan kedatangan kita ya. Iya, tadi sempat tanya ada siapa, kenapa teman-teman saya pada lari. Bisa dilihat nih ya sobat, ini rimbun seperti ini nih. Ada ini di bangunan tingkat 2, tapi pohonnya sampai naik ke atas. Mungkin udah puluhan tahun nggak di. Kalau dari kita melihat dari akses masuk ke sini sampai kita ke lokasi itu benar-benar sudah cukup lumayan lama sih. Saya coba lihat ini bangunan yang di bawah Pak. Lumayan lama ini. Cuma kita mau memasuki ruangan-ruangan satu-satu sangat sulit. Tapi kita akan mencoba sih mencari suatu interaksi. Siapa tahu kita di bawah akan lebih bisa menemukan energi yang besar. Kira-kira bisa menguak sejarahnya tempat ini nih. Coba nanti di bawah ya Mas ya. Sepertinya ada yang mau interaksi sih, mau berkomunikasi lagi. Kalau yang di atas ini hanya saya menemukan 2 sosok tadi, itu dulu sama satu Mbak Kun. Ya, yang lainnya pada pergi, lari dan pindah ke bawah. Kita naik, mereka pindah ke bawah. Karena di sini niat kita hanya mengeksplor, mencari tahu sejarah dari bangunan ini. Oke, kita akan turun mencari sensasi yang lebih wow. Oke, saksikan terus kami Sang Petarung Gua. Dari sana tadi ya? ini ada nggak? Tadi soalnya saya tadi melihat ada sosok. Nah ini udah apa ya? Lewat sini ya? Bisa kamu ini dulu bisa nggak? Ada akses ya? Nggak kelihatan. Nah, soalnya ini tadi saya melihat ya ada sosok kayak anak laki-laki, ya mungkin anak muda lah, masih muda lah, itu lari dari sini ke sana, arah sana. Ini Mas Ria yang mencari apa akses untuk ke sana, bisa banyak. Ada nggak akses? Ada. Hah? Oh, masih bisa. Lewatnya sih. Di sini juga ada di atas. Ya
Ini juga ada cenderungnya. Dan saya juga melihat ada sosok orang tua juga di sini. Cuma beliau lebih diam, tidak ikut interaksi. Dan kami pun juga tidak akan mengganggu ya yang beliau yang sedang diam. Bisa mas? Bisa. Oke, kita akan coba yang sini. Aku men. Oke, kita akan coba naik sini ya. Tapi kita harus kembali lagi jalan kaki. Sebetulnya tempatnya sih kecil, cuma aksesnya itu yang susah. Di sekitar sini mas, sama ada energi yang cukup kuat. Ini tadi proses sana. Sama di ruangan tadi. Nah, kita pun butuh kameramen kita. Banyak pakunya Ki. Hah? Banyak paku. Nancep di sepatu semua. Hati-hati ya mas. Di area sini cukup kuat. Jangan kenceng mas. Hati-hati mas. Lewati. Ya lihat ini ya, udah rapuh semua. Oke, di sini ada lagi. Banyak sekali burung-burung warna. Ini ya. Sampai tinggi mas. Bisa terasa tak? Sampai merinding ya. Coba kameramen shoot ini mas. Standby ya. Kalau pemirsa bisa ikut merasakan atau melihat secara langsung, coba kameramen akan stay beberapa detik di sini. Bisa pemirsa atau sobat sebentar goib merasakan atau melihat sendiri. Coba mas. Oke, cukup mas. Jadi seperti apa yang saya katakan, di sini ada sosok Mbak Kun yang sedang duduk di sini. Bagi sobat seputar goib atau pemirsa yang bisa merasakan getarannya, energinya, bahkan bisa melihat secara langsung, bisa komentar di bawah. Dan dia lebih suka duduk di sini. Makanya tadi Mas Surya kan ngomong merasakan Energi ya cukup kuat ya. Ya Mbak Kun ini yang membuat energinya sedikit lebih kuat dari tempat-tempat yang lain. Dan tadi saya melihat di bawah, tapi bagian depan itu ada juga sosok pocongan ada. Cuma di depan tadi dia. Kita tidak bisa akses ke sana mas, sulit. Dia di salah satu dekat pintu depan. Waktu kita masuk tadi ya. Yang kurang paham ya. Saya melihat dari sini ya, saya lihat dia berdiri di dekat pintu depan, pintu utama ya ini ya. Cuma tadi kan bangunan tadi kan
salah satu pintu bangunan utama kan. Iya. Sepertinya ini bangunan rumah huni sih warga, cuma mungkin Ya lama udah terpakai. ditinggalkan karena mungkin juga mereka atau beliau yang punya rumah ini sangat sibuk ya Mas. Ini tadi dia turun keluar ke sana, ya mungkin nggak nyaman juga kan dia karena benturan dengan energi kami, nggak punya ada nyaman. Orang tuanya juga ada di sisi sana Mas. Cuma diam sih. Kalau tadi Mas Surya menanyakan sejarah bangunan ini, saya kira bangunan ini tidak memiliki sejarah. Mungkin saya hanya bisa menangkap energi dahulu. Kurang lebih ini di huni sih. Rumah huni. Ya, Rumah warga. cuma ya mungkin tinggalkan karena pada sibuk. Ya paling mitos-mitos di sini penampakan kuntilanak itu sering kok. Tadi masalah di atas tadi sebelum kita masuk ke lokasi ini, Mbak punya sudah di pinggiran bangunan tadi Mas. Sebenarnya mereka udah tahu kedatangan kita ke sini. Sudah. Jadi kayak mau tanya nih, Ya. berarti yang di sini itu mayoritas itu ya kunti itu ya tadi ya? Kunti ada beberapa, cuma yang lebih banyak korban-korban jiwa Mas. Oh, mungkin entah kebetulan apa enggaknya, karena emang di area depan di jalan raya itu banyak terjadi kecelakaan ya. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih ada. Mungkin dari jin-jin korin mereka larinya ke sini. Ya, sebagian saya melihat anak kecil pun juga ada, terus orang tua, terus anak-anak muda. Lebih banyaknya anak-anak muda sih, Mas, yang menjadi Korban. korban jiwa meninggal di lokasi tersebut. Ini Mas, ini kamar mandi Mas. Ini banyak pelawannya ada. Sarang pelawan dari situ aja. Ya isinya kotoran ke bawah. Iya. Biasanya hewan seperti ini suka yang tempatnya lembab, dan sosok-sosok makhluk astral juga sangat menyukai lembab. Di sini sangat lembab loh Mas, lembab sekali. Dan makanya Mbak punya suka lebih duduk di sini. Mungkin ini juga tempat cuci kali ya. Iya dia tahu. Kayaknya Tempat suci ini juga ada bak juga di sini. ya ada banget. Dan banyak juga kamar mandi toilet di sini ya. Iya, ini rumah ini Mas. Lebih dari 5 toilet ya. Mau ngomong lagi, nah, rasanya itu kayak ada yang mengawasi tapi nggak terlalu dekat ya. Gitu. Iya, mereka pada mundur. Sedikit menjauh gitu ya. Iya. Tadi kan di atas tadi Mbak punya juga ngomong kan, berinteraksi. Ada siapa? Kok teman-teman saya pada pergi. Ada kok banyak yang, terutama dia bersembunyi di bangunan-bangunan kosong tadi yang tidak bisa kita masuki satu-satu karena aksesnya sangat sulit. Aksesnya susah. Bisa dilihat ini sangat rimbun. Kita mau ke sana aja sulit sekali. Mungkin mereka lari kabur menghindar dari kita ya. Mungkin energinya berbenturan dengan kita. Iya, mereka nggak nyaman dengan kehadiran kita. Coba kita telusuri lebih sana. Sini juga ada dapur. Sepertinya bangunan ini
sebagian tempat ini sebagian kayaknya perkantoran nih mas. Oh, kayak perkantoran. Iya, kalau dari segi bangunannya ini rumah huni dan sebuah perkantoran. Pernah berfungsi sebagai perkantoran. Iya. Kalau tadi di bangunan sana saya menangkap energinya itu lebih ke rumah huni. Tapi setelah saya sampai di sini, saya melihat banyak aktivitas energi dahulu kala ya, kan sempat ketangkep dengan saya. Di sini banyak aktivitas. Jadi kayak mungkin sebuah perkantoran apa, saya kurang paham. Saya hanya menangkap banyak aktivitas orang. Oh ya, Ki, mau tanya, kalau untuk pernah terjadi sesuatu di sini mungkin belum tertangkap. Kayaknya pernah ada orang yang meninggal di dekat daerah sini. Bukan di daerah sini, juga di bangunan ini ya, Ki? Kalau saya merasakan energinya deket sih, cuma di titik mananya lebih ke sebelah sana. Oh, lebih Cuma- ke jalan utama ya, Ki? Iya, kayaknya ada pernah orang ada mayat tergeletak. Saya menangkapnya hanya seperti itu sih. Tapi bukan di dalam ini ya, cuma di Bangunan ini sekitar. bukan ya, sekitar. Ya, mungkin bisa di sebelahnya bangunan ini atau mungkin di depannya. Tapi saya melihat energinya yang saya tangkap di sebelah sana, sosoknya laki-laki yang meninggal. Entah itu dia meninggal karena sakit atau dibunuh, dibuang di sana, kurang jelas ya. Tapi ada. Oke, kita akan menepi ya, karena aksesnya sangat susah. Gimana Mas Seno, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya, Ki, untuk menutup nih, Ki, untuk terakhir. Nah, Menurut Kiut sendiri, berapa persen di sini energinya? Menurut Kiut? di menyeluruhnya atau di lokasi bangunan ini? Lokasi bangunan ini di sini, Karena lokasi bangunan ini cuma 35%. 35%. Iya kan? Berarti untuk energinya kan? Iya, kurang energi. Kurang energi untuk saya di sini 35%. 35%. Ya, karena tidak ada sesuatu yang cukup besar. Cuman kalau di sekitar sini, lingkungan sini, di sisi sebelah sana sangat kuat, bahkan bisa 70% ke atas. Cuma kan itu bukan ranah kita saat Iya. ini ya, karena kita di sini sedang menelusuri dan menggali informasi di bangunan ini. 35%, Mas. Mas sudah sendiri ada mau tanyakan yang sederhana saja? Ya. Oke, pada kesimpulannya kita di sini belum menemukan sesuatu yang cukup lumayan besar. Cuma hanya beberapa interaksi sedikit tadi waktu kita di atas sama di tempat cuci ya, di baju ya kayak tadi di belakang sana. Dan ada saya menemukan energi korban jiwa yang pernah dibuang di sekitar sini. Sosoknya laki-laki kayaknya di ujung sebelah sana. Cuma titiknya di mana saya kurang tahu. Oke, cukup penelusuran kami malam ini, pagi ya, malah ini sudah pagi ya Mas ya. Dan kita tadi sudah menelusuri satu-satu dan banyak juga yang belum kita telusuri karena aksesnya sangat sulit sekali. Oke, sesuatu yang baik tidak selalu datang dari tempat yang baik. Jadilah diri sendiri dan lakukan tugasmu. Kami dari Sang Petarung Goib.